Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks. Part yang ke-12, yaitu tentang komposisi pencerminan terhadap dua garis sejajar. Simak terus video ini sampai akhir. Di part kali ini kita masih di transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Setelah kita membahas banyak sekali macam-macam dari pencerminan, sekarang kita masuk ke komposisi pencerminan. Kalau ada kata-kata komposisi, artinya pencerminannya lebih dari sekali, gitu kan ya. Nah, gini, komposisi pencerminan itu banyak sekali jenisnya sebenarnya. Tapi di sini yang akan saya bahas ada dua, di part ini dan part berikutnya, yaitu komposisi pencerminan terhadap dua garis yang sejajar, dan yang kedua, komposisi pencerminan terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Komposisi pencerminan terhadap dua garis sejajar itu ada dua macam yang akan saya bahas, yaitu komposisi pencerminan terhadap dua garis vertikal dan komposisi pencerminan terhadap dua garis horizontal. Ini yang akan kita bahas di part ini. Sedangkan komposisi pencerminan terhadap dua garis yang saling tegak lurus dibahas di part berikutnya. Yang pertama adalah komposisi pencerminan terhadap dua garis vertikal. Di sini saya berikan contohnya ya. Pencerminan titik A 1,1 terhadap garis X sama dengan 2 dilanjutkan terhadap garis X sama dengan 4. Kita gambar titik A 1,1 balikan di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu cermin yang pertama adalah garis X sama dengan 2. Ingat ya, garis X sama dengan A itu merupakan garis vertikal. Di sini berarti ini ya, X sama dengan 2 seperti ini. Nah, kalau cerminnya ini, terus titiknya ini, berarti bayangannya di mana? Ya, logikanya di sini kan. Berarti A aksen, titik A aksen koordinatnya 3,1. Lalu, titik A aksen ini dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 4. Berarti ini, garis X sama dengan 4, yang warna hijau ini. Artinya, kalau misalkan titik A aksen 3,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangan yang kedua ada di sini logikanya, yaitu titik A double aksen 5,1 koordinatnya, ya kan? Nah, ini kan contohnya ya. Kalau secara umum gimana? Gini, misalkan cermin yang pertama itu garis X sama dengan A. Jadi X sama dengan 2 ini kita ganti X sama dengan A. Dan cermin yang kedua X sama dengan B. Maka kalau titik A koordinatnya ini misalkan X, Y, maka gimana cara mencari koordinat A double aksen? Gini, kita pakai logika. Yang pertama adalah, kalau misalkan titik A koordinatnya X, Y, masih ingat ya, berarti jarak antara titik A dengan sumbu Y itu adalah X. Di sini kita tulis, ini X. Ya kan, kalau 1,1 jaraknya 1. Kalau 3,1 jaraknya 3 ke sumbu Y. Kalau X, Y, berarti jaraknya X ke sumbu Y. Oke? Lalu, garis X sama dengan A, jaraknya ke sumbu Y itu adalah A, karena kalau X sama dengan 2, jaraknya 2 ke sini. Kalau X sama dengan 4, jaraknya 4 satuan ke sini. Maka kalau X sama dengan A, maka jaraknya ke sumbu Y adalah A. Nah, dari sini ke sini itu A. Dari sini ke sini X, maka jarak dari titik A ke cermin yang pertama, yaitu garis X sama dengan A, ya tinggal dikurangi. Berarti adalah A min X. Nah, sifat dari cermin, jarak titik A ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik A aksen. Berarti jarak cermin ke A aksen ini juga A min X. Nah, kalau misalkan ini A min X, lalu jarak dari cermin ke sumbu Y ini A, maka kalau jarak dari sumbu Y ke titik A aksen, ya tinggal ditambahkan. Berarti A ditambah A min X atau 2A min X. Jadi ini kita dapatkan dari sini ke sini, semuanya adalah 2A min X. Oke, ini pencerminan yang pertama. Lalu pencerminan yang kedua gini. Ini X sama dengan B. Artinya jarak ke sumbu Y itu B, ya kan? Jadi dari sini sampai sini ini adalah B. Oke, kalau dari sini ke sini ini B, dari sini ke sini ke titik A aksen ini 2A min X, maka berapa jarak dari titik A aksen ke cermin yang kedua? Berarti kan B dikurangi 2A min X. Ya, kita tulis, kita hitung aja. Kalau B dikurangi dalam kurung 2A min X, maka jadinya adalah B min 2A plus X. Ya, atau kita pindah ruas, ini sama dengan ya, sama dengan X plus B min 2A.
Di sini saya tulis, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah X plus B min 2A. Artinya, jarak dari cermin ke A double aksen itu juga X plus B min 2A. Jadi, kalau dari sumbu Y ke A double aksen, artinya jarak dari sini ke sini, ke cermin, yaitu B, ditambah sama X plus B min 2A. Ya, atau di sini bisa kita tulis X double aksen, itu sama dengan B ditambah X plus B min 2A. Ya, berarti X double aksen sama dengan X plus 2B min 2A. Atau X plus 2 dalam kurung B min A, kalau duanya kita keluarkan dari kurung. Oke, jadi bisa kita simpulkan. Rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan B. Di sini tidak ada pemetaan, langsung matriks. X double aksen, Y double aksen, sama dengan X double aksennya X plus 2 dalam kurung B min A, sama. Y double aksennya tetap Y, karena kan kalau pencerminan terhadap garis vertikal, Y-nya kan nggak berubah. Mau Y aksen sama Y double aksen tetap sama. Kalau dalam contoh ini, kalau kalian lihat di sini, Y-nya 1. Y aksennya 1, Y double aksennya tetap 1. Karena kan cerminnya vertikal, berarti kan pencerminannya cuma ke kiri atau ke kanan, nggak mungkin naik atau turun. Jadi Y-nya nggak akan pernah berubah. Oke, paham ya? Kita ke komposisi pencerminan terhadap dua garis horizontal. Contohnya, pencerminan titik A 2,1 terhadap garis Y sama dengan 2 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 4. Kita gambar ya. Jadi titik A 2,1 berarti di sini. Oke, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Kalau garis Y sama dengan B, ya, itu merupakan garis horizontal. Y sama dengan 2 berarti di sini. Oke, lalu kita buat pencerminannya. Kalau A di sini, maka A aksen hasil pencerminannya, karena cerminnya ini berarti logikanya di sini. A aksen koordinatnya 2,3. Oke, A aksen dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti ini ya, garis Y sama dengan 4. Maka A double aksen, hasil pencerminan yang kedua, berarti kan kalau ini di sini, dicerminkan berarti jadi di sini. A double aksen itu 2,5. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskan ulang ya. Prinsipnya kan sama. Sama garis vertikal, hanya dibalik. Kalau di garis horizontal itu, X-nya yang sama. Di sini X-nya, koordinat X aksen maupun X double aksen itu 2 semua. Yang berubah itu Y-nya. Y-nya gimana? Ya prinsipnya sama, caranya sama dengan di garis vertikal yang di slide sebelumnya. Ya, jadi di sini rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan A dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B adalah X double aksen, Y double aksen sama dengan X double aksennya tetap X. Y double aksennya kita perlakukan sama seperti X-nya yang tadi. Kalau X-nya yang tadi, yang dua garis vertikal kan X double aksen sama dengan X plus 2 dikali B min A. Ya ini sama. Y double aksen sama dengan Y plus 2 dikali B min A. Kalian bisa coba sendiri. Ya, pembuktiannya mirip seperti di garis vertikal. Oke, jadi di sini tidak saya buktikan lagi karena pembuktiannya sama seperti di komposisi pencerminan terhadap dua garis vertikal. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.